Emang kalau boleh tahu kamu ada berapa saudara? 9. 9. Kamu anak ke? 5. Bagaimana dengan kamu bisa mengcover mereka? Aku kerja dari umur 15 tahun. Kalau misalnya nih, kamu udah bisa ngelanjutin kuliah, kamu ambil jurusan kebidanan sesuai yang kamu mau, kira-kira ke depannya kamu ada planning apa? Pengen kayak ngebuka praktek tapi nggak usah bayar gitu loh, Cek. Pure ngebantu. Ini sungguh mulia banget sih. Halo guys, balik lagi ke podcast Ngoceh. Kali ini aku kedatangan narasumber. Ini kali ini juga usianya cukup sangat muda ya. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh banget, Cek. Aku Vima dari Lampung, Pringsewu, umur 20 tahun. 20 tahun? Iya. Oh my god, ini kayaknya narasumber termudanya aku deh, 20 tahun ya. Gimana sih kok kamu bisa kepikiran pengen keluar negeri? Karena pengen merubah nasib, Cek. Pengen merubah nasib. Iya. Tapi kan kamu masih di usia yang sangat muda ya, 20 tahun, yang dimana harusnya kan mungkin masih menempuh pendidikan ya. Iya, tapi benar. kamu udah memilih ambil jalan ini gitu. Karena dari keluarga itu cuman aku harapan terakhirnya buat ngebantu perekonomian. Emang kalau boleh tahu kamu ada berapa saudara? 9. 9. Kamu anak ke? 5. Kalau boleh tahu dari bapak atau ibu masih bekerja atau tidak? Bekerja. Masih bekerja dua-duanya? Iya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu semua masih bapak ibu yang cover semuanya? Enggak, aku yang cover mereka. Bagaimana dengan kamu bisa mengcover mereka? Aku kerja dari umur 15 tahun. Boleh diceritain sedikit nggak? Mungkin terkait pengalaman kerja kamu boleh, apa aja? Boleh. Jadi umur 15 lulus SMP itu aku merantau ke Jakarta sambil ambil paket C. Itu pengalaman pertama jaga ama demensia. Setelah itu pindah lagi ke majikan di pasar Minggu. Majikannya itu lumpuh setengah ama. Jadi dari kamu usia 15 tahun ini kamu udah langsung kerjanya tuh jaga orang tua nih ya? Benar. Ini cukup menarik sekali ya, karena di mana anak-anak yang usianya masih 15 tahun kan masih usia labil, masih usia yang emosionalnya tuh bener-bener belum terkontrol gitu lah ya. Kalau ibarat kan biasa anak-anak usia 15 tuh pokoknya masih mau main lah ya, dan mereka pasti ngerasa kayak aduh berhubungan sama orang tua kan pasti bete banget gitu loh. Tapi sedangkan kamu di usia 15 tahun kamu ini tuh udah langsung kerja, dan pengalaman kamu kerja akong ama itu apa aja sih yang kamu rasain? Lebih ke banyak sabar. Ngelola emosi di umur belasan tuh kan cukup sulit ya, Ci. Iya betul, aku paham. Karena pasiennya juga kayak demensia itu kan udah berubah, kayak kadang anak kecil, kadang dewasa, jadi kita juga harus sabar. Tapi dengan keputusan kamu di saat usia kamu yang masih cukup muda itu ya 15 tahun, apakah itu tuntutan dari keluarga atau memang inisiatif kamu sendiri yang aku pengen membantu ekonomi keluarga saya? Inisiatif sendiri. Karena mungkin adik aku banyak, terus dari keluarga juga susah ya, Cek. Perekonomian itu rendah, jadi salah satu jalannya aku harus kayak ngerantau, ngorbanin pendidikan aku buat pendidikan adik-adik aku. Tanggapan orang tua tuh gimana? Awal-awal kayak kaget, sedih, terus setelah tahu alasan aku buat kayak ngebantu mereka, ya udah asal jaga diri nggak apa-apa sih katanya. Waktu kamu kerja jaga lansia itu, waktu itu kamu kira-kira ada nggak sih kayak angkat-angkat akong atau amanya gitu? Iya, ada. Buat yang pertama itu kan jaga masih sehat amanya. Cuman karena demensia, terus ada jatuh sakit juga, ada sempat nggak bisa jalan, itu aku angkat bopong, mandiin segala macem. Terus yang kedua karena ngurus lansia setengah lumpuh, buat ngangkat ke kursi roda atau dari ranjang ke kursi roda itu kan angkat junjung. Buat mandiin, terus buat tapien, itu aku bantu, benar-benar dibantu buat ngeluarinnya. Waktu pertama kali kerja gitu, kamu kaget gak sih? Enggak sih, Cek, karena Enggak. kan sebelumnya juga pernah ngerawat nenek sendiri kan. Jadi Oh, nggak oke. Nenek kamu sendiri itu sakitnya apa? pertama itu jatuh 2 kali, terus dioperasi nggak bisa jalan. Jadi mau nggak mau kamu yang jaga. Iya, Tapi kamu bisa dibilang deket gak sih sama nenek? deket banget. Deket banget. Iya, sampai waktu meninggal 20 April kemarin pun aku yang ngantar ke pemakaman. 20 April ini? Iya, jadi aku proses kesini tuh nenek masih kayak ngedukung. Nanti kalau di Taiwan ini ya inget sama nenek gitu. Jangan benci ke orang-orang yang ngerendahin kita gitu kan. Terus waktu aku masih urus berkas-berkas, gak lama itu aku niatnya berangkat itu tanggal 15 April. Tiba-tiba nenek jatuh sakit. Terus aku kayak masih nanya, mau ke dokter nggak gitu? Nggak usah. Akhirnya kayak udah di rumah aja. Tiba-tiba pagi itu masih biasa aja, Cek. Masih nggak kenapa-kenapa. Siangnya tuh kayak batuk-batuk, muntah-muntah. Malamnya dibawa ke UGD, besok siangnya udah nggak ada. Sedih sih, Dek, karena yang benar-benar ngedukung itu nenek. Kayak nggak sih kalau semisal udah gajian
di Taiwan dikumpulin, jangan dikirim orang tua semua gitu. Kamu juga masa depannya masih panjang gitu. Itu tadi pesan nenek terakhir ya. Iya, buat jadi semangat. Jadi semangat kamu ya. Iya. Buat jadi ngebus lah, pokoknya selalu ingat ya ke depannya. Kalau kamu sendiri itu kira-kira punya nggak mimpi kecil kamu nih untuk diri kamu sendiri tuh apa sih? Sebenarnya tuh pengen kayak orang-orang ngerasain rasanya kuliah, punya cita-cita gitu. Cuman karena kalang sama ekonomi kan kita nggak bisa masain gitu sih. Kamu masih muda, pendidikan itu nggak ada yang namanya kata terlambat. Kapanpun orang masih tetap boleh belajar gitu loh. Bahkan ya namanya orang udah tua ya, udah punya usaha dan segala macam, mereka tuh sampai saat ini tetap masih belajar gitu loh. Kalau untuk kuliah kira-kira kamu pengen ambil jurusan apa? Kebidanan. Kalau misalnya nih, kamu udah bisa ngelanjutin kuliah, kamu ambil jurusan kebidanan sesuai yang kamu mau, kira-kira ke depannya kamu ada planning apa? Pengen kayak ngebuka praktek tapi nggak usah bayar gitu loh, Cek. Pure ngebantu. Ini sungguh mulia banget sih. Semoga nanti bisa tercapai Amin, semuanya ya. Semangat. Kira-kira boleh nggak kasih pesan dan pesan nih untuk kakek? Buat Pak Wo, doain Vima di sini lancar, prosesnya cepet, dapat majikan yang baik, biar bisa ngebahagiain Pak Wo juga. Pengen tuh ngebenerin rumah kakek, pengen kayak bener-bener selama kakek masih ada tuh aku yang ngurusin sih. Dan dia juga dulu udah pernah ngurusin kamu lah, jagain kamu, dan sebagai cucunya pengen lah ngebales budinya kakek gitu ya. Iya. Nah, ini ada sedikit jajanan dari CV Faisal Soh dan Sylvia Soh ya buat kamu. Makasih ya, Cek. Thank you. Mudah-mudahan bisnisnya semakin lancar ke Amin. depannya. Thank you. Bye bye. Bye. Sis.